Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Ma'asyiral muslimin pemirsa jamaah dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi yang cerah ini di kuliah syukur kita berjumpa dalam rangka thalabul ilmi. Kita masih diberikan dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam kondisi tengah wabah COVID-19 ini, saat ini kita di rumah saja, kita juga masih diberikan hidayah oleh Allah bisa mengawali untuk menjalankan puasa kita pada hari yang 18 ini. Ma'asyiral muslim pemirsa dimanapun berada, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, termasuk umatnya yang senantiasa ittiba dengan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, kemarin kita telah memperingati nuzulul Quran, yaitu bulan turunnya Al-Quran. Meskipun terjadi perbedaan, ada yang mengatakan ulama tanggal 17, bahkan di ayat-ayat Allah mengatakan di malam bulan mulia ini, malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fil lailatul qadar. Sungguhnya aku turunkan Quran itu di bulan yang mulia. Bulan mulia dalam arti adalah pada malam Lailatul Qadar, di malam yang mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, tentu kita sebagai orang Islam tidak hanya sekedar memperingati nuzul Quran secara formal sebagaimana yang biasa kita lakukan, apalagi di tengah wabah COVID-19 ini, bahwa Quran ini menjadikan kitab orang Islam yang tentunya kita yakin bahwa tidak ada keraguan lagi tentang kitabullah ini. Yalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa itu ada menjadi petunjuk baginya dan tidak menjadi keraguan atas kitabullah ini. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, Quran menjadi hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah telah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan tidak lain dengan tujuan adalah hudal linnas, menjadi petunjuk pedoman manusia. Tidak hanya orang yang beriman, tidak hanya ada orang yang Islam, tapi semua umat manusia ini pedomannya adalah Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekaligus Al-Quran menjadi penjelas, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Ketika kita mampu mempelajari, memahami, mentadaburi isi Al-Quran, nilai-nilai yang ada di dalamnya kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah solusi problematika kehidupan. Karena Allah telah menjadikan Al-Quran ini adalah pembeda antara hak dan batil, mana yang benar dan mana yang salah, dan sekaligus menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan tidak hanya itu, hudal linnas, menjadi pedoman semua umat manusia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, masih ragukah kita sebagai orang yang sudah merasa diri kita Islam? Padahal Allah telah berfirman di dalam ayat 2 Quran surat Al-Baqarah di muka tadi, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Kalau kita menjadi orang yang berdakwah akan mendapatkan petunjuk, maka janganlah kita ragu akan kitabullah.
yang menjadi pedoman hidup kita. Setiap ada persoalan hidup, setiap ada problematika hidup yang kita alami, maka solusinya adalah bagaimana kita mencari, memahami Al-Quran. Disitulah akan menjadi pedoman hidup kita semua. Setiap kita punya masalah, maka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah. Solusi sudah ada di sana semua. Tinggal bagaimana kita memahami isi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Sehingga tanggal 17 Ramadan itu tidak hanya sekedar kita peringati sebagai hari nuzul Quran, tetapi di balik itu kita harus mempelajari dengan mendekati Al-Quran, baik itu dengan pendekatan bayani, kontekstual, pendekatan burhani, pakai akal, pikiran, dan ilmu, pendekatan irfani, rohani kita. 3 pendekatan inilah yang perlu kita pahamkan kepada diri kita di dalam mempelajari Al-Quran, sehingga kita betul-betul dapat mengaplikasikan perintah Allah yang termaktub di dalam mushaf Al-Quran ini, sehingga kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Masalah muslimin pemirsa dimanapun berada, apalagi ini di bulan Ramadan, kita memperbanyak amal soleh dengan membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca, masih ada waktu untuk belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan cepat dan benar. Sekarang itu tidak ada alasan lagi kita tidak mau belajar Al-Quran. Metode dimanapun sangat banyak yang cepat, bagaimana tidak hanya sekedar anak-anak, lintas usia kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Sampai 4 kali Allah tekankan dalam Quran surat Al-Qamar. Begitu mudahnya Al-Quran untuk kita pelajari, tidak ada alasan lagi. Bagi yang sudah lancar, marilah kita pahami artinya, tidak hanya sekedar kontekstual, tapi betul-betul kita pahami dengan akal pikiran kita, keilmuan kita miliki, dan rohani kita yang kita miliki. Kemudian isinya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak persoalan-persoalan hidup yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah menjadi contoh aplikatif Al-Quran dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, semoga di hari nuzul Quran ini bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.